Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat sore, dan juga selamat malam. Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu semua dalam rangka untuk menggunakan atau memfasilitasi Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, mengingat di negara kita masih terkena wabah virus atau coronavirus, virus COVID-19, maka pemerintah menganjurkan untuk kita belajar di rumah atau menggunakan kelas online. Banyak sekali kelas online yang ada di sekitar kita, baik itu yang disediakan oleh Google Chrome atau mungkin di beberapa penyedia aplikasi yang lain. Ada ada Skillshare, ada Ruang Guru, dan ada Kuiper School dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk membuat kelas online di Google Classroom yang Bapak Ibu mudah-mudahan akan bisa lebih sedikit memahami kenapa saya pilih Classroom atau Google Classroom. Karena di Google Classroom itu aplikasinya sangat mudah, simple, dan juga agak tidak begitu berat di HP Bapak Ibu semua. Setelah Bapak Ibu mengetik Google Classroom di Google Search Engine ini, kemudian kita klik search, di sana nanti akan muncul Classroom Manage Teaching and Learning Google for Education. Kita klik di sana Classroom. Nah, kemudian nanti di sana ada fitur kelola pengajaran dan pembelajaran dengan Classroom. Nah, kemudian kita klik buka Classroom di tombol yang biru itu. Setelah kita klik di tombol yang biru, nanti kita akan muncul kelas kita. Ya, ini karena saya sudah membuat beberapa kelas, maka muncul kelas yang sudah kita buat. Nah, kalau Bapak Ibu semua belum membuat, maka di sini kan kosong. Di sini kosong Bapak Ibu, tidak ada kelas satupun karena kita belum membuat. Nah, maka untuk membuatnya kita klik tanda plus di kanan atas. Di sana ada tanda plus di sana. Dan ada dua fasilitas, yaitu gabung ke kelas dan yang kedua adalah buat kelas. Karena kita sebagai guru, maka kita akan membuat kelas dan pilihlah fasilitas atau klik buat kelas. Nah, setelah kita klik buat kelas, di sana muncul ada notifikasi. Jangan lupa nanti di checklist di sana. Kemudian kita lanjutkan. Di sisi bawah kanan itu ada tulisan lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, di sana harus kita isi beberapa form di sana. Yang pertama nama kelas, bagian, terus kemudian mata pelajaran, terus kemudian nanti ada ruang. Nah, di nama kelas, kalau saya di sini tak isikan nama sekolah kita. Misalkan nama sekolah kita adalah SMK PGRI 1 Taman. Kita tulis di sana SMK PGRI 1 Taman. Nah, kemudian untuk tulisan atau bagian di sini saya masukkan nama kelas yang kita ajar di sana. Misalkan 11 TBSM 2, 11 TBSM 2. Nah, kemudian selanjutnya mata pelajaran yang kita ampu, contohnya adalah misalkan bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris yang kita ampu. Kemudian selanjutnya di bawah ada ruang. Ruang itu kita isi untuk formalitas saja. Biasanya kelas tersebut 11 TBSM 2 itu biasanya menempati ruang berapa ketika pelajaran kita. Misalkan saya tulis di ruang 14 gitu ya, sebagai formalitas saja, ruang 14. Nah, setelah Bapak Ibu mengisikan form-form ini, ada nama kelas, nama sekolahan ya, bagian kita isi dengan nama kelas, mata pelajaran kita isi dengan mata pelajaran kita, kemudian ruang. Maka setelah selesai kita klik buat, yaitu ada di sebelah kiri, sebelah bawah kanan kita ada batal dan buat. Kemudian kita klik buat. Nah, kita klik buat. Nah, kita klik buat di sana. Maka ini adalah proses kita membuat kelas. Kita membuat kelas, prosesnya seperti ini. Kita menunggu sebentar. Nah, dalam beberapa menit kelas kita sudah
Jadi kita punya kelas bahasa Inggris khusus untuk kelas 11 TPSM 2. Kemudian bagaimana cara mengundang siswa-siswi kita untuk mengundang kelas siswa-siswi kita biar masuk di kelas kita klik saja kode kelas yang ada di tulisan di bawah tulisan 11 TPSM 2 itu ada kode kelas. Kemudian kita klik di sana, dia akan memperbesar sendiri, sentuh agak lama, kemudian disalin. Kode ini adalah kode masuk ke kelas 11 TPSM 2. Kalau kita punya beberapa kelas, maka kodenya juga beda-beda. Kita punya 12 kelas, maka kodenya juga 12. Kita punya 10 kelas, maka kodenya juga 10 sendiri-sendiri sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian setelah kita tadi menyalin kode kelas, maka kita mengumumkan kepada siswa kita untuk masuk di kelas yang sudah kita buat, kelas bahasa Inggris di 11 TPSM 2. Lebih mudahnya kita masuk ke WA group ya, 11 TPSM 2. Nah, ini kita sudah masuk 11 TPSM 2. Di sana sudah muncul, maka kita mencoba, kita undang, kita tulis untuk mengundang anak-anak kita untuk pembelajaran online atau pelajaran bahasa Inggris. Silahkan kunjungi web atau silahkan masuk di Google Classroom dengan menggunakan kode. Nah, kode tadi kita tempel di sini. Nah, dengan menggunakan kode ini kita tempel, kemudian kita kirim ke grup. Nah, sudah muncul. Kita mungkin biar lebih mudah kita pisahkan kodenya. Nah, kalau sudah, anak-anak nanti akan masuk ke Google Classroom dengan mengklik tadi ada dua fasilitas ya, gabung ke kelas dan buat kelas, maka mereka akan gabung kelas. Nah, kemudian bagaimana cara membuat tugas atau materi. Nah, kita masukkan di sana materinya. Ada di sini, ada forum, ada fasilitas forum, ada tugas kelas dan ada anggota. Nanti kalau anak siswa kita sudah masuk, di sini muncul muncul anggota atau siswa-siswi yang masuk. Contohnya misalkan saya masuk ke kelas yang sudah ada kelasnya. 11 TPSM 2, 11 TPSM 4. Nah, 11 TPSM 4 kita klik di sana anggota atau kelasnya, itu sudah pada masuk semua. Ada kurang lebih 27 atau 24 siswa sudah pada masuk semua. Nah, bagaimana untuk membuat atau mengisi atau membuat tugas atau memberikan materi? Maka silahkan Bapak Ibu masuk ke tugas kelas, kemudian klik buat atau plus yang tombol hijau itu. Nah, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan juga ada topik. Ya, ada tugas kuis, ada tugas. Kita bisa mengirimkan materi di sini. Materinya apa, judulnya. Kalau kita kesulitan untuk mengetik, kita juga bisa menggunakan fasilitas Google untuk mencari materi di sini. Misalkan materinya tentang factual report ya, di bahasa Inggris ada factual report teks. Nah, kemudian silakan dicari materi yang menurut Bapak Ibu bisa dipercaya sesuai dengan kompetensi dan juga sesuai dengan materi yang harus kita berikan. Misalkan ini report teks, kita klik ya, kemudian silahkan tinggal di copy saja
copy materi-materi yang akan misalkan kita klik di sini, apa itu report text, report text misalkan ya, apa itu report text. Nah, kemudian kita salin ya, kita salin ini, kita salin. Nah, kita masukkan ke dalam tadi Google Classroom kita yang ada di kelas yang, nah ini dia. Misalkan di sini judulnya report text ya. Report text. Kita beri judul report text. Nah, kemudian deskripsinya. Nah, deskripsinya kita kasihkan tadi yang sudah kita. Nah, di sini muncul. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal klik buat atau klik tambahkan. Kita klik tambahkan di sana atau posting. Nah, ini tadi edit materi. Nah, kalau sudah semua kita posting, siswa akan segera melihat. Oke, posting. Nah, sudah, berarti ini materi sudah masuk ke dalam kelas kita. Materi dibuat, kalau sudah kita cek. Nah, ini dia. Ini sudah ada 3 materi di sini. Yang ini materi hop sudah saya masukkan dari kemarin-kemarin. Exercise juga sudah saya masukkan. Kemudian ini yang terbaru adalah report text ya. Nah, siswa-siswi bisa melihat apa yang sudah kita masukkan di sana ya. Oke, kemudian silahkan Bapak Ibu bisa memberikan tugas dengan tadi membuat kemudian tugas kuis pertanyaan ya. Ya, kira-kira seperti itu untuk membuat atau kita menggunakan Google Classroom. Ya, ini belum begitu maksimal untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa browsing atau bisa mencari atau melihat referensi yang lain agar bisa maksimal. Nah, ini berarti kalau kita sudah membuat kelas, berapa kelas nanti akan muncul di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai materi-materi atau kelas-kelas yang kita buat ada berapa. Kalau kita punya 10 kelas ya buat 10 kelas di sini. Oke, begitu saja dari saya. Inilah kelas-kelas yang sudah kita buat. Kemudian, nah ini tadi TBSM 2 yang kita masukkan. Ini sudah mulai ada 1 siswa yang masuk. Kita coba cek siapa yang masuk namanya. Nah, Faisal. Nah, Faisal dia sudah masuk. Nah, kemudian kalau misalkan Faisal sudah masuk, nanti pasti yang lainnya akan mengikuti. Nah, jangan lupa tugas atau materi Bapak Ibu harus masukkan di tugas kelas sehingga anak-anak bisa melihat tugas atau materi yang akan kita berikan sesuai dengan materi yang harus kita berikan pada semester ini. Ya, begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.